Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada malam hari ini khusus ta'lim kita mengenai perjalanan ringkas dan penjelasannya umrah dan haji, karena insyaallah besok di pondok kita ini sekitar jam 8.30, mudah-mudahan Allah beri taufik, akan dilaksanakan praktek lapangan manasik umrah dan haji, di mana bapak-bapak ibu kita calon jamaah haji tahun 2023 akan mengadakan praktek lapangan manasik haji di sini. Kita tuan rumah dan Nabi sebagai pembimbingnya, maka supaya kita juga dapat sedikit bekal dan pengetahuan apa itu manasik, supaya besok juga dapat dilihat bersama-sama. Karena manasik itu bukan anak TK seperti kata abang antum tadi, anak TK, anak SD katanya. Manasik itu adalah melaksanakan ibadah. Tiba di haji ya manasik haji, tiba di umrah manasik umrah, pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Sebelum kita masuk ke situ, kita jelaskan sedikit. Barangkali bagi bapak-bapak kita sudah haji di belakang, sekedar nostalgia lah. Ada bapak kita yang sudah haji di belakang, nostalgia. Juga bagi ibu kita di belakang juga sudah haji. Setidak-tidaknya mengenang lagi perjalanan haji kita. Ada umrah, ada haji. Kita kan tahu haji itu adalah rukun Islam, menjadi kewajiban bagi orang yang sudah punya kemampuan. Tentu ada syarat-syaratnya. Nah, kita sekarang tidak membicarakan syaratnya, kita hanya langsung kepada perjalanan haji. Haji itu bermula di miqat. Apa itu miqat? Namanya miqat makani. Tempat yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita di situ mulai melafazkan niat untuk haji dengan membaca labbaik Allahumma hajjan. Kalau berangkat dari arah Madinah menuju ke Bir Ali namanya. Bir Ali itu sekitar 15 menit dengan mobil dari Madinah. Bir Ali atau Zulhulaifah miqatnya, atau tempat di mana orang mulai untuk melafazkan niat haji dan umrah. Kalau arah Indonesia di Lam-Lam, karena Lam itu lewatnya atas pesawat, sehingga ada orang atas pesawat, ada yang di Jeddah. Bermula haji di situ. Haji waktunya harinya 6, bermula tanggal 8 Zulhijjah
2 hari lagi orang akan hari raya Idul Adha, 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu namanya hari Tarwiyah namanya. Tarwiyah. Lalu tanggal 9 yaitu besoknya akan hari raya Idul Adha, disebut hari Arafah. Karena orang berwukuf, berdiri, berdiam diri di Arafah. Namanya hari Arafah. Tanggal 10 kita sering menyebut hari raya haji atau hari raya korban atau hari raya Idul Adha. Sebetulnya orang haji tidak berhari raya, karena orang yang haji di Mina melempar jumrah. Yang melaksanakan salat hari raya Idul Adha itu orang yang tidak haji. Sebab orang yang haji ada yang masih di Muzdalifah, ada yang sudah sampai di Mina. Yang sudah sampai di Mina bersiap-siap untuk melempar jumrah Aqabah. Ya Pak Ji? Nostalgia nih Pak Ji. Jadi orang yang haji tidak ada hari raya, salat hari rayanya. Cuman kita populer menamainya dengan hari raya haji. Di tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji sudah berada di Mina sebagiannya, sebagian masih di Muzdalifah. Kemudian tanggal 11 itu namanya hari Qarar. Hari Qarar, hari menetap. 11, 12, 13 disebut juga dengan hari Tasyrik. Tasyrik. Nah, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini namanya hari-hari haji. Hari apa? 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 6 hari namanya hari-hari haji. Di hari-hari itulah orang manasik melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji. Yang akan kita laksanakan besok di sini bukan manasik, latihan manasik haji. Karena yang manasik haji itu di Makkah. Manasik haji 4 tempat. 4 tempatnya Arafah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram. Ini namanya tempat manasik. Tempat melaksanakan ibadah haji. Paham tu? Lalu ada orang menasik di lapang kantin atau di tempat-tempat lain, atau kita besok di sini. Namanya latihan manasik haji. Agar tiba di tanah suci tidak canggung, tidak hilang akal. Karena orang yang haji itu mencapai jutaan, kecuali di zaman Covid kemarin. Sebelum Covid mencapai 2 sampai 3 juta. Sekarang pun sudah mulai melonjak. Kalau tidak berbekal, jika tidak berilmu dan tidak ada prakteknya dulu, tiba di situ orang bingung. Itu makanya berilmu sebelum beramal. Wajib hukumnya berilmu sebelum beramal. Namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Karena orang yang beramal tanpa ilmu besar kemungkinan salahnya. Tetapi orang yang berilmu beramal besar sekali kemungkinan betulnya. Karena dia mengerjakan amal berdasarkan ilmu. Fahim?
Ini yang main-main ini paham? Ada paham? Itu makanya perlu manasik. Ada teori, ada praktek. 8 bulan namanya. 8 bulan ya. 8 bulan. Itu pun tiba di sana masih bingung-bingung. Kalau tidak betul-betul diperhatikan. Abi mendapat amanah untuk menjadi guru sekaligus pembimbing umrah dan haji. Di tahun ini pun menjadi pembimbing guru untuk manasik haji. Sepakat untuk diadakan praktek lapangannya di tempat kita. Supaya kita besok jangan tercengang-cengang, itu makanya disampaikan. Jadi haji bermulanya tanggal 8. Nah, tadi kan antum ikut goro. Ada yang ikut goro, ada yang minum-minum, ada yang bersembunyi-sembunyi. Nampak-nampak aja tipe orangnya. Di miqat, tempat di mana kita mulai membaca labbaik Allahumma hajjan. Kemudian pertama tanggal 8 Zulhijjah. Zulhijjah bulan keberapa? Bulan keberapa? Halo, bulan keberapa? Iya, 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan haji adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Namanya bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Namanya bulan-bulan haji. Di bulan-bulan itu orang sudah boleh berniat untuk haji. Namanya bulan haji. Kalau hari-hari haji, sibuk saja kita dengar. Ya. Kalau hari-hari haji, tanggal berapa? 8, 9, 10, 12, 13. Boleh lebih 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boleh lebih 13. Minimal 13. Tanggal 8, nah besok antum akan melihat itu. Tanggal 8 berangkat dari hotel di Makkah menuju Mina. Atau langsung menuju Arafah. Dibawa dengan bus mobil, ribuan mobilnya. Kalau di Tanah Suci ribuan mobilnya. Mobil baru-baru semua. Satu bus isinya 45 orang. Mobil mewah. Tanggal 8. Sebelum berangkat, setelah mandi, membersihkan badan, membersihkan bulu-bulu dan kuku-kuku. Tiba di lelaki memakai pakaian putih-putih, dua helai. Perempuan pakaian tutup aurat. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Perhatikan. Habis sudah penat menerangkan. Salat 2 rakaat namanya salat sunat ihram. Setelah salat sunat 2 ihram 2 rakaat, lalu dibaca labbaik Allahumma hajjan. Coba ikuti Abi. Labbaik Allahumma. Suaranya tinggi-tinggi. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma. Hajjan. Dengan mengucapkan itu, tanggal 8 Zulhijjah, ini kok sibuk. Dengan mengucapkan bacaan itu, berarti orang sudah melafazkan niat
untuk haji dan telah berlaku baginya larangan-larangan ketika ihram. Sama dengan takbir. Orang kalau sudah Allahu Akbar, dia sudah berlaku baginya apa? Larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan selama salat. Karena ihram mengharamkan segala satu yang sebelumnya boleh. Lalu berangkat dengan bus menuju Mina atau langsung menuju Arafah. Kalau yang ke Mina tanggal 8 bermalam di Mina dulu. Ada kemah-kemah di situ. Ada yang langsung ke Arafah, umumnya panitia haji Indonesia mengarahkan orang langsung ke Arafah. Tiba di Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Menunggu untuk wukuf. Baca, wukuf. Wukuf. Wukuf itu berhenti, berdiam diri di Arafah selama setengah hari. Bernamalah dia wukuf di Arafah. Apa arti wukuf? Berhenti di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Besok akan hari raya. Maka menjelang tanggal 9 itu orang-orang sudah mulai berada di Arafah atau sudah berada di Mina. Tanggal 9-nya dimulailah wukuf. Diawali dengan khutbah. Masuk waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah dimulai dengan khutbah. Namanya khutbah Arafah. Apa namanya? Khutbah Arafah. Setelah khutbah Arafah yang disampaikan oleh imam atau khatib, azan. Setelah azan iqamat salat zuhur 2 rakaat di Arafah. Berapa rakaat? Setelah itu iqamat salat asar 2 rakaat. Namanya jamak taqdim. Jamak taqdim. Dua-dua, kasar dan jamak. Nah, itu di Arafah itu khutbah. Setelah matahari terlincir, masuk zuhur, khutbah di Arafah. Setiap Abi pergi ke haji, biasanya Abi ditunjuk untuk khutbah di Arafah. Khutbah di Arafah. Setelah khutbah, azan, iqamat, salat zuhur 2 rakaat berjamaah. Iqamat, salat asar berjamaah 2 rakaat. Jamak kasar. Bisa diperhatikan? Bisa. Selesai itu sampai nanti matahari tenggelam tanggal 9 Zulhijjah. Disibukkan jamaah haji dengan doa-doa. Itulah hari-hari saat di mana doa-doa mustajab. Disibukkan dengan istighfar. Itulah hari-hari saat-saat di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa. Disebut dengan mohon kepada Allah agar diselamatkan, dibebaskan dari neraka. Karena hari itu Allah paling banyak membebaskan orang dari neraka. Allah membanggakan semua yang orang di Arafah kepada para malaikat. Itulah hari istimewa yang disebut dengan puncak haji. Puncak haji itu adalah Arafah. Sehingga dikatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Sampai matahari terbit, tenggelam,
Orang hanya sibuk dengan berdoa, berzikir, istighfar, membaca Quran. Tidak ada lagi salat, karena salat tadi sudah selesai. Terbenam matahari, lalu bergerak menuju Muzdalifah. Nampak tadi tulisan Muzdalifah? Nampak? Dari Arafah menuju Muzdalifah. Kira-kira 7 kilo. Malam di Muzdalifah, namanya mabit. Apa namanya? Mabit, bermalam di Muzdalifah. Tidak pakai kemah, tidak pakai tenda, di lapangan terbuka, berjuta-juta. Di lembah. Luar biasa. Ingat itu lagi, kalau Pak Haji ingat itu lagi, entah kapan akan diulang. Sulit melupakan masa-masa seperti itu. Masa-masa di mana semenjak mulai berangkat haji tidak akan bisa diulang lagi. Karena haji itu sekarang mendaftar sekian puluh tahun lagi bukan bisa. Bahkan di suatu wilayah Republik Indonesia mendaftar sekarang bisa 80 tahun lagi bisa haji. Beruntunglah dan bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah haji kemarin. Karena tidak akan terulang lagi. Tidak akan bisa diulang. Antum kalau mendaftar sekarang sekian puluh tahun lagi. Kemarin keluar berita di Sulawesi sampai 90 tahun antri. Ini mendaftar haji yang tidur ini mendaftar haji sekarang 90 tahun lagi. Berapa umurnya? 13 tambah 90 berapa? 103 tahun lagi baru dapat haji. Sudah sampai di Balikpapan itu. Merantau ke Lahat, tiba di Balikpapan. Udah habis haji. Jadi bapak-bapak kita ini bersyukur bisa haji. Bisa haji. Bermalam di Muzdalifah 1 malam untuk istirahat. Dan di Muzdalifah itu jemaah haji sudah boleh mulai mencari batu-batu kecil sebesar kacang. Tadi siapa yang disuruh cari batu? Angkat tangan. Mana orangnya? Angkat tangan. Siapa yang disuruh cari batu tadi? Batu kecil-kecil. Angkat tangan. Bagus. Berarti antum sudah membantu orang untuk haji. Mudah-mudahan nanti naik haji. 1 ember tadi dicarinya. 1 ember batu kiranya bercampur dengan yang besar-besar. Ditunggikan lagi. Pungut lagi. Ibu-ibu kita di rumah, bapak rumah, besok kalau ke sini untuk menasihat haji, anak-anak kita sudah bantu nih memungut batu-batu kerikil. Ada tadi yang memasang tenda-tenda, memasang pasak-pasak, memasang tali. Syukur, antum sudah ikut serta, dapat pahala itu. Amin. Dah di Muzdalifah itu orang sudah boleh memungut batu-batu kerikil. Untuk apa? Untuk melempar. Ada nampak tulisan tadi jumrah? Ada nampak jumrah? Ada jumrah sughra atau ula, ada jumrah wusta, ada jumrah aqabah atau kubra. Dilempar itu dengan 7 batu kerikil. Tanggal 10 Zulhijjah di hari raya haji, jamaah haji melempar itu jumrah aqabah 7 batu kerikil. 7 batu kerikil. Jangan berolok-olok, kena diamkan saja kotak itu kalau kau berolok-olok. Ya. Berapa? 7. Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Ada 3 jumrah yang dilempar. Masing-masing 7. 7 kali 3 berapa? 21 kali 3 berapa?
Ah? 21 kali 3? Ditambah 7? 63 tambah 7 berapa? Berapa puluh? 70 kali melempar. Kenapa 70? Tanggal 10 Zulhijjah di hari raya haji 7. Berapa? 7. Tanggal 11 ada 3 yang dilempar, masing-masing 7. 7 kali 3 berapa? 1. Hari ke-12 21. Hari ke-13 21. 21 kali 3 berapa? 63. Tambah 7 di tanggal 10. 70. Batunya sudah boleh dipungut di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Setelah bermalam di Muzdalifah, lalu jamaah haji sudah bergerak menuju Mina. Menuju Mina. Kalau Nabi kita, Nabi SAW, beliau bergerak berangkat menuju Mina ketika setelah selesai salat subuh. Setelah selesai salat subuh, langit sudah menguning. Perhatikanlah. Kemudian sampai di Mina Nabi di waktu duha. Maka langsung beliau menuju tempat melempar, namanya jamarat. Jamarat tempat melempar atau gedung tempat di mana kita melempar. Jamarat. Sekarang namanya melewati terowongan. Maka tanggal 10 Zulhijjah jamaah haji sudah berada di Mina. Suatu perkampungan Mina, ramainya sekali setahun. Di Mina itulah banyak tenda-tenda putih anti api, tidak dibuka-buka. Orang lamanya di Mina 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 4 hari. 10, 11, 12, 13. Mengapa di Mina? Melempar jumrah. Jumrah tu tugu-tugu yang akan dilempar. 3 hari melemparnya. Menjadi 4 hari tambah 10. Di sela-sela melempar bertakbir. Itulah hari-hari Mina, hari-hari bertakbir dan hari-hari berzikir. Selesai melempar tanggal 10 Zulhijjah. Barangkali kita di sini setelah selesai salat Idul Adha. Kalau ada orang salat Idul Adha di Masjidil Haram, itu tidak haji, itu orang biasa, orang umrah barangkali. Karena semua jemaah haji sudah berada di Mina. Melempar tanggal 10 Jumrah Aqabah. Selesai melempar, jangan orang pula dibangunkan antumnya. Selesai melempar, apa ini? Menyembelih. Kalau di sini namanya korban. Di situ namanya hadiyu. Hadiyu, binatang hadiah yang akan dihadiahkan kepada fakir miskin yang ada di Makkah. Sekaligus namanya dam. Apa itu dam? Dam itu menyembelih seekor kambing karena orang-orang berhaji yang Indonesia mendahulukan umrah daripada haji. Maka dia harus membayar dam dengan menyembelih. Disembelih itu di Mina, tidak kita menyembelih petugas. Setelah disembelih, melempar, menyembelih, kami laki-laki namanya tahallul. Memotong
rambut, memendekkan rambut atau menggundul. Namanya tahallul awal. Tahallul itu adalah halal maksudnya. Sudah halal, sudah boleh sebagian larangan-larangan haji. Tahallul awal. Kemudian kembali ke tenda ke kemah, menunggu hari esok. Itulah hari-hari di Mina harus banyak-banyak berzikir, bertakbir, berdoa dan segala macam. Tanggal 11, perhatikan, hargailah habis ini, hargai ya. Tanggal 11 waktu terbaiknya ketika zuhur, melempar jumrah, 3 jumrah. Dimulai nanti dengan sugra atau ula, baru wusta pertengahan, baru nanti aqabah atau kubra, masing-masing 7. Setelah melempar jumrah yang pertama, berdoa. Lempar jumrah yang kedua, berdoa. Lempar jumrah yang ketiga, selesai, tidak ada doa, kembali ke kemah. Tunggu pula hari besok. Hari besoknya diulang lagi seperti itu sampai hari ke-13. Kemudian bagi orang yang ingin cepat meninggalkan Mina, tanggal 12 Zulhijjah, dia sudah boleh meninggalkan Mina menuju Makkah. Namanya nafar awal. Apa? Nafar awal. Nafar itu rombongan. Rombongan pertama yang meninggalkan Makkah. Rombongan pertama yang meninggalkan Mina menuju Makkah tanggal 12. Nafar awal. Siapa yang ingin sampai tuntas tanggal 13, setelah tanggal 13 Zulhijjah selesai melempar jumrah, maka itu nafar sani. Nafar sani. Kelompok rombongan yang kedua berangkat meninggalkan Mina. Selesai di Mina, pergi ke Makkah, ke Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk tawaf. Tawafnya namanya tawaf ifadah. Tawaf adalah berkeliling memutari Ka'bah 7 kali. Tawaf namanya. Apa itu tawaf? Berkeliling, berputar 7 kali. Dimulai di sudut di mana di situ terletak Hajar Aswad. Di situ dimulai, dicium atau disentuh. Kalau tidak bisa, angkat tangan. Allahu Akbar. Baru start. Bismillah, Allahu Akbar, start. Perbanyaklah zikir, berdoa, beristighfar, berselawat, atau baca Quran sekeliling. Terus itulah saat-saat doa mustajab. Doa mustajab. Tidak diputar kameranya. Doa mustajab. Ini Ka'bahnya nih. Ini Ka'bah. Di sini Hajar Aswad. Di situ mulai start. Keliling. Sampai di sini namanya rukun Yamani. Mulai sini baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai pula di sudut ini selesai 1 kali. Ulang lagi, Allahu Akbar. Putar. Perbanyak zikir, doa sampai 7 kali. Selesai tawaf. Selesai tawaf menuju ke belakang makam Ibrahim. Salat di situ 2 rakaat. Namanya salat sunat tawaf. Tadi ada nampak Ka'bah buatan? Ada nampak makam Ibrahim dipancang? Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Namanya makam. Salat di belakang makam itu 2 rakaat. Di situ nanti ada tempat salat. Rakaat pertama baca Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Selesai. Lalu minum air Zam-Zam.
sepuas-puas sebanyak-banyaknya. Siramkan kepala dan basuh muka. Berdoalah menghadap Ka'bah. Pasang niat untuk apa minum air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau dia berniat untuk kesembuhan, insya Allah sembuh. Untuk lapang dada, insya Allah lapang dada. Tergantung niatnya. Itulah kesembuhan air Zam-Zam. Selesai minum air Zam-Zam, menuju ke Safa. Apa namanya? Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'illah. Tiba di Safa, menghadap Ka'bah. Lalu baca tahlil. Setelah itu dari Safa menuju ke Marwah untuk sa'i. Apa namanya? Sa'i. Ini ringkasnya nih, sa'i. Ke Marwah. Jarak Safa dengan Marwah 425 meter, lebih kurang. Safa, Marwah. Tiba di Marwah berhenti. Marwah itu bukit, Safa bukit. Tiba di Marwah berhenti melihat Ka'bah, lalu berdoa. Ulang lagi dari Marwah ke Safa. Sudah 2, Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Marwah Safa 2. Safa Marwah 3, jadi 7 kali. Berakhir di Marwah. Selesai di Marwah, selesailah haji. Selesai haji, sudah tahlul tsani. Maka demikian tuntas haji. Maka orang sudah boleh bernama Pak Haji atau Bu Haji. Itu yang namanya manasik haji. Berbeda dengan umrah. Kalau umrah itu hanyalah 4 saja. Kata orang umrah haji kecil. Apa namanya? Umrah itu tempatnya hanya di seputar Masjidil Haram. Umrah bermula ihram di miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Umrah. Itu yang umrah. Nah, sebagai pengantar secara ringkas gunanya Abi jelaskan karena besok kita akan melakukan ini di sini dihadiri oleh jamaah-jamaah. Enggak tahu kita entah berapa yang datang. Maka kita sebagai tuan rumah berlakulah tuan rumah yang baik. Ikut menyaksikan, tapi pagi-pagi antum tetap bela diri dulu. Pagi-pagi sekali tetap bela diri dulu. Kalau tidak salah di jalan itu atau di mana lokasinya sampai jam 8.30 atau 3/4 jam. Maka setelah itu laki-laki perempuan ikut melihat, menyaksikan bagaimana praktek pelaksanaan manasik haji. Bapak-bapak, ibu-ibu kita yang kesini besok, karena mereka insya Allah akan berangkat haji di tahun ini, tahun 2023 ini akan berangkat haji. Jadi mereka datang ke sini untuk praktek. Kita bersama-sama melihat besok supaya beliau-beliau itu bersemangat. Disaksikan bersemangat. Kita pun dapat pelajaran. Berapa lamanya belajar manasik haji? Berbulan-bulan. Kalau setiap 1 kali seminggu, ya kalau Abi mengisi setiap hari Ahad. Sudah semenjak bulan November. Nanti berakhir akan berangkat haji. 8 bulan belajar. Karena banyak yang kalian pelajari. Kalau penjelasannya sebentar, praktiknya sebentar. Yang lama itu mempelajarinya. Itu penjelasan. Kita meminta maaf ini kepada bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita yang hadir malam hari ini. Kaji kita malam hari ini adalah penjelasan ringkas perjalanan haji. Paling tidak di kita-kita yang hadir, ya yang tadi, mengingat lagi nostalgia kita ketika berangkat haji dulu. Kalau boleh berandai kita lagi. Andaikan diizinkan oleh Allah kembali bisa haji kita.
Kalau tidak, umrah. Tapi ingat, umrah tidak sama dengan haji. Umrah hanyalah di Masjidil Haram saja, sementara haji meliputi 4 tempat. Mina, Arafah, Muzdalifah, Masjidil Haram, 4 tempat. Haji 6 hari, umrah sebentar. Umrah paling lama setengah hari selesai. Demikianlah perjalanan ringkas kita, penjelasan ringkas kita setentangan haji dan umrah. Haji dan umrah yang kita tidak akan menjelaskan teori-teorinya, fadilah-fadilahnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tidak. Hanyalah pengantar supaya antum juga ikut mengetahui serba ringkas mau mengapa orang besok tempat kita ini. Dapat gambaran. Dan doakan salah seorang guru kita akan berangkat haji besok. Namanya Abu Kamila. Siapa? Siapa itu Abu Kamila? Oh, enggak tahu dia Abu Kamila. Pokoknya doakan sajalah Abu Kamila berangkat besok haji. Siapa Abu Kamila? Oh iyalah. Siapa Abu Kamila? Ustaz Amal bukan Abu Kamila, suami Ibu Dian itu. Oh Pak Amal. Ustaz Akmal. Mudah-mudahan sampai haji besok. Boleh bawa air Zam-Zam sebanyak-banyaknya pulang, amin. Mudah-mudahan sehat beliau. Sehat, beliau akan pergi dengan ibunda beliau. Dan mudah-mudahan kita didoakan sana. Semua murid Abi Sendar haji semuanya, amin. Sekian penjelasan ringkas kita, karena waktu Isya sudah masuk. Ya, semoga bermanfaat juga lah apa yang kita jelaskan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.